la tajhar biqira'atik wala bidu'aik haitsu yusallin nas fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Ali, jangan nyaring-nyaring bacaan Qur'anmu, doa-doamu di saat orang-orang lagi pada sholat. Kalau lagi pada sholat, jangan nyaring-nyaring, sebab bisa ngeganggu bacaan sholat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Ali, wahai Ali, la tajhar biqira'atika wala bidu'aika haitsu yusallin nas fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Wahai Ali, jangan kamu nyaringkan dengan bacaan Qur'anmu dan jangan pula dengan doamu sekira-kira yakni di tempat solat oleh orang-orang. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu menyaringkan bacaan, yaitu dapat merusak atas mereka salatahum, akan salat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih meneruskan kajian tentang wasiat-wasiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya sekaligus menantunya Imam Ali bin Abi Thalib, dan tentu kepada kita semua sebagai umatnya. Saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa membaca Al-Quran, berdoa, berzikir adalah termasuk ibadah yang paling afdal, ketaatan yang paling besar nilainya di mata Allah, dan pintu kehampiran dengan Tuhan yang tercepat. Baik membaca Al-Quran, berdoa, berzikir secara sir, sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, ataukah kita secara jahat. Baik zikir, baca Quran, baca doa dan lainnya secara sendirian maupun secara berjamaah, baik tempatnya di masjid, musalla, majelis atau lainnya, baik sesudah sholat maupun bukan salat, yakni sepanjang waktu
yang namanya zikir itu ibadah paling tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang pentingnya dan besarnya ganjaran berzikir. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan betapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, baca Quran, berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, yakni yang sering, banyak baik dari segi bilangannya, sering dari segi waktunya. Kapan dan dimanapun kita mesti harus berzikir, membaca Quran, membaca doa, memiliki nilai yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, wala dzikrullahi akbar, sungguh berzikir itu lebih besar dibanding ibadah-ibadah yang lain. Salat umpamanya kudu ngadep kiblat, kudu nutup aurat, kudu punya wudu, dan masih banyak peraturan-peraturan. Sementara baca Quran, berzikir, berdoa, ini kapan dan di mana saja diatur oleh agama, baik kencang maupun pelan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifa wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Berzikirlah kepada Tuhanmu pada dirimu dengan penuh kerendahan hati, pelan, di bawah kencang, pelan, daripada ucapan pagi dan petang hari. Ini berzikir nilainya amat sangat tinggi, ganjarannya saudara. Malam hari ini kajian kita berbicara tentang zikir perlu kencengkah, atau zikir ini kita kenceng atau pelan ya, pelan. Apa? Sir itu apa ya? Pelan ya, pelan. Saudara, zikir bila Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disuruh berzikir yang banyak, yang sering. Maka terkait teknis baca zikirnya, pelan diajarkan oleh agama, jahar juga diajarkan oleh agama. Masing-masing dalam zikir, baik pelan maupun secara nyaring, memiliki nilai plus besar di mata agama. Ada zikir yang disuruh kencang, ada seperti mana adzan jangan pelan-pelan, kagak dengar. Emang azan disuruh zikir yang kencang. Qomat, salat berjamaah jadi imam, takbiratul ihram dan seterusnya kencang. Talbiyah dalam haji umroh labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Baca Quran di waktu pagi, bacanya kencang. Subuh nyaring tuh baca Quran. Kalau subuh rakaat 1, rakaat 2, maghrib
rakaat 1, rakaat 2. Isya rakaat 1, rakaat 2. Takbiran Idul Fitri, Idul Adha juga bacanya kencang. Itu ada ajarannya, kencang itu dari zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kencang ada aja. Bahkan dengan zikir yang kencang itu akan jauh lebih semangat dibanding zikir yang pelan, akhirnya saking tenangnya jadi ngantuk. Begitu. La ilaha illallah. Lama-lama gak ada suaranya, apa mati ya? Bukan. Ini bukan baterainya mati, orangnya merem. Yang kenceng kayak ngaji nih, kira-kira harus pelan apa kenceng ya? Dia kenceng. Begitu. Jadi diajarkan zikir dengan jahar itu adalah menjadi motivasi untuk orang ikut berzikir. Bagaimana wiridan sholat kalau pelan, bisa kita yang gak ngaji orang bisa wiridan. Begitu. Itu yang dibaca imam apa? Gue juga gak tahu. Gitu. Maklum lah, gue kan baru insaf. Begitu kata kita. Kan kita nggak bisa. Maka zikir itu diatur oleh agama dengan suara yang kencang oleh agama. Namun tentu ada kadar-kadarnya dan ada waktu-waktunya. Di mana dan kapan kita kencang? Kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, saudara, ya Ali, la tajhar biqiraatik wala bidu'aik haitsu yusallin nas fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Ali, jangan nyaring-nyaring bacaan Qur'anmu, doa-doamu di saat orang-orang lagi pada sholat. Kalau lagi pada sholat, jangan nyaring-nyaring, sebab bisa ngeganggu bacaan sholat mereka. Akhirnya sholatnya kagak dipikirin, dengerin mana yang baca enak lagi. Akan akhirnya dia lagi sholat dengerin yang baca. 2 apa 3 ya? 2 tuh begitu. Begitu. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabilah. Kata Allah, jangan Anda nyaringkan kencang dengan doamu, dengan sholatmu. Jangan pelan banget juga, sedang. Cari jalan pertengahan. Emang juga yang enak, yang tengah-tengah, kecuali donat. Donat mau tengahnya orang enak. Enak nggak? Lah kagak. Begitu. Pertengahan aja. Jangan kenceng bila di hadapan orang yang sedang sholat, karena bisa mengganggu. Sedang aja. Secara jujur, asal hukumnya zikir dengan kencang ini lebih tinggi ganjarannya dibanding zikir pelan. Sebab ada tenaga. Kalau dengan tenaga nih mulut juga kencang. Ini nih ongkosnya lebih gede. Sedangkan al-ma'unah ala qadril ma'unah. Pertolongan Allah itu mengikuti ongkos yang dikeluarkan. Kalau kemudian kita berat, pertolongan Allah juga
banyak. Lihat kita masih bujangan, belum ada ekornya. Lah, nggak banyak rezekinya. Udah punya bini, ada rezeki. Udah punya bini, punya anak, ada. Karena mengikuti ongkos yang ada. Zikir kenceng bertenaga, maka tentu ganjarannya besar. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi menyatakan, la yadhkuruni abdi fi nafsihi illa dzakartuhu fi nafsi, wa la yadhkuruni fi mala'in illa dzakartuhu fi mala'in a'la minhu. Kata Allah, tidaklah hambaku berzikir kepadaku pelan-pelan, melainkan aku sebut dia pelan-pelan juga. Bilalah hambaku itu berzikir kepadaku pada jamaah yang banyak dengan suara yang nyaring, melainkan akan aku sebut-sebut dia pada malaikat yang banyak dengan suara yang nyaring. Noh malaikatku, lihat hamba-hambaku itu ngapain itu pada zikir rame-rame itu. Ya Rob katanya pengen surga. Emang dia udah lihat surga? Belum. Bagaimana kalau lihat? Tambah kenceng kayaknya. Begitu. Ngapain mereka zikir? Takut neraka. Emang udah tahu neraka? Belum. Gimana kalau dia tahu? Tambah kenceng dia. Maka zikir dengan kenceng itu ganjarannya besar. Tapi ada catatannya. Kalau orang lagi pada sholat jangan. Begitu, mengganggu. Mengganggu. Kalau masjidnya kita kayak di sini di dalam, ini jalan Kongkong, jalan Pemuda sini. Oh Pemuda, bukan Kongkong. Oh iya baik, saya pikir jalan Kongkong, jalan Pemuda ini. Iya, kalau jalan Ciledug Raya pinggir jalan, yo orang gonta-ganti, mengganggu mereka. Kayak yang di itu di apa rest area, kan kudu gantian orang sholat. Iya jangan begitu, yang kayak pelan. Kan gantian, emang tempat kita doang yang sholat kan banyak. Begitu kita ngerti, kalau kita masjidnya di daleman, emang juga seturu-turu yang sholat juga orang situ-situ juga, nggak kemana-mana, orang situ juga nggak banyak, begitu. Kapan kalau dia banyak? Ya nanti kalau bagi daging kurban. Emang begitu? Kalau bagi daging kurban banyak? Enggak lah ya. Oh banyak. Oh iya begitu. Jadi zikir itu bagus, kenceng itu nggak apa-apa. Apa enggak ria? Ah, itu dia. Tergantung motivasinya. Kalau dia niatnya pengen dipuji orang, ya ria. Kalau niatnya biar orang lain pada ngikut dan biar bisa, lebih gede ganjarannya. Tinggal dilempengin aja niatnya. Yang kayak begitu. Gitu, jangan sampai habis sholat diam-diaman aja kayak musuhan, ya kan, habis itu bubar aja begitu. Jadi orang juga nggak pada bisa bacaannya. Jadi yang nggak bisa juga akhirnya terbimbing dengan sebab bacanya jahar. Cuman kita ingat, kalaulah kita itu di depan orang sholat jangan kayak di Masjidil Haram. Jangan di Masjidil Haram zikir, nggak boleh habis salam sholat duduk rame-rame kayak tadi maghrib di Darul Ma'wa. Waduh, orang mau tawaf bagaimana? Kan kudu tawaf orang. Nah, kita harus ngerti. Nah, namanya sikon inil Islam rahmatan lil alamin. Jangan dipukul rata. Beda. Nggak boleh kalau dipukul rata. Islam tuh rahmatan alamin dilihat. Ngapa itu di Masjidil Haram itu nggak pakai wiridan rame-rame kayak di kampung kita? Ya Allah, kalau rame-rame ente mau, coba aja ente pas ente lagi tawaf. Kapan gua mau tawaf nih? Mana wiridannya lama lagi. Begitu. Apalagi baca la ilaha illallahnya 2000 lah, nggak kita tawafnya.
Kan nggak begitu-begitu juga. Agama itu enak. Yang bikin susah itu diri kita. Kita dibikin gampang aja. Dibikin gampang. Begitu juga kita sholat di beberapa masjid disuruh ngimamin, kata pengurusnya, Pak wiridannya pelan-pelan. Pas, ngirit suara. Lagi dibayar juga kagak. Kan begitu ya kan? Nah udah gitu aja. Jadi nggak ribut gitu. Begitu. Kata teman kita yang kencang, Pak ya, siap. Jadi kalau bisa itu enak. Begitu. Kalau kita nggak bisa pelan-pelan, suruh kencang. Baca apa ya? Begitu kita. Emang kalau komat kamit bisa. Emang dukun juga bisa komat kamit ya kan? Tapi ini pikir. Cuman pesan ini kalau di hadapan orang banyak lagi pada sholat itu jangan kenceng-kenceng, pelan. Bagaimana kalau orang sholat udah tahu masjid kita ini zikirnya rame-rame, ya ntar ba'diyahnya nunggu rapi dulu, jangan langsung gitu, jangan, biar rame enak begitu. Doa kencang yang enak, kencang doa, orang juga pada bisa. Kalau kita zikir, bolehkah zikir berjamaah? Iya bagus. Zikir berjamaah itu besar nilainya, biar orang pada bisa. Dan zikir kencang, Nabi juga zikir kencang. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna raf'as saut, sesungguhnya nyaringnya suara dengan wiridan ba'da salat itu telah ada sejak zaman Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya itu tahu Nabi salam kalau Nabi udah Allahumma antas salam. Ibnu Abbas tuh bocah waktu hijrah ke Madinah, umur baru 3 tahun. Sampai Nabi meninggal aja umurnya baru 13 tahun. Bocah. Yang tua-tua sahabat di depan, Ibnu Abbas di belakang jauh. Lah kan nggak kedengeran istighfar, begitu nggak kedengeran. Baru kedengeran Allahumma antas salam. Lah di baris ke-15 Allahumma antas salam kedengeran. Kira-kira pelan apa kencang itu ya? Iya kencang, nggak apa-apa, kencang. Kayak begitu. Lihat sikon aja begitu. Jadi zikir nggak apa-apa saudara, kencang. Jadi yang kita nggak sekolah juga bisa. Cuman pada hadis kita ini, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallin nas fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Karena itu saudara-saudara sekalian, maka bila mana kita berzikir, orang lagi pada sholat, kita masuk masjid Jumat gitu ya kan, orang lagi pada sholat, begitu baca surat Kahfi kita pelan aja, pelan, uing aja, pelan. Tapi kalau kemudian orang itu lagi pada ngobrol, yang kenceng aja biar kagak denger gitu, yang kenceng zikir begitu. Jangan sampai zikir ya Allah pelan banget, sama dangdutan masih cakep dangdutan. Pernah nggak denger dangdutan pelan? Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Kagak. Zikir rame-rame itu dipuji oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila masyarakat berzikir rame-rame di masjid atau di mana aja rame-rame, maka malaikat pembawa bahagia mengelilingi itu.
rahmat Allah turun di tempat itu, yang dengan rahmat itu jangankan yang zikir, yang kagak zikir itu mendapatkan bagian, yang kagak. Itu pentingnya. Maka kita kumpul berzikir itu penting. Baca Quran gantian sejud atau sa'ain bagus, enggak apa-apa. Tapi ingat, kalau orang lagi sholat, kata Nabi, jangan kencang-kencang ngeganggu orang sholat. Begitu. Dari sinilah muncul pengaturan manajemen masjid. Masjid itu yang bagus kalau adzan suara speaker luar. Kalau adzan mau 1 kilo mau 2 kilo kedengarannya cakep, nggak apa-apa. Adzan. Kalau iqomat speaker dalam, karena fungsinya adzan bilangin yang di pasar di rumah biar ke masjid. Kalau qomat bilangin yang di masjid sebentar lagi sholat mau jadi orang rumah nggak perlu tahu. Gara-gara qomatnya speaker luar mulu, maka si laki ditegor bininya, bang udah adzan tuh berisik amat, baru juga azan, belum qomat, jadi wadon, bawel banget, begitu. Tuh gara-gara salah dia. Qomat mau speaker dalam, sholat speaker dalam, wiridan speaker dalam, sampailah khutbah Jumat tuh speaker dalam. Khutbah Jumat, jangan sampai khutbah Jumat speaker luar, gitu, jangan. Mana speaker dalamnya jelek lagi, begitu. Akhirnya jadi tengkar suami istri. Kata bininya, bang, cakep tuh yang tadi khutbah tuh. Siapa itu khotibnya? Loh, lu kagak sholat? Gua tidur, habis speakernya geresak-geresak di dalam, begitu. Nyalain speaker aja, begitu. Jadi speaker dalam, yang di rumah mau paham kayak kagak terserah. Maka saya kalau ngaji aja begitu, speaker luarnya bagus, speaker dalamnya nggak bagus, pasti rada ngomel-ngomel. Ini yang mau ngaji mau ngapain kagak denger, nolongin yang di rumah yang kagak niat ngaji, ini kagak bener. Yang niat dulu nih, openin, muliain, kenceng suaranya bagus. Yang di rumah mau paham kayak kagak memang kagak niat ngaji, kedengeran doang. Namanya ketiban ilmu. Apa? Ketiban ilmu. Gitu, orang sambil tiduran nonton TV, begitu. Kalau di sini dia mau sambil tiduran ditawain sama temennya, kan begitu. Gara-gara khutbah Jumatnya speaker luar, mana lama lagi tuh khotib. Begitu, masjid sebelah udah sholat 1 rakaat, yang ini masih khotibnya. Saudara-saudara yang mulia, yang terakhir, dari tadi terakhir mulu, belum habis-habis. Ini terakhir, dari tadi terakhir mulu. Sampailah yang sholat aja tuh tadinya sehat jadi sakit pada batuk. Sampai begitu, gara-gara speaker luar. Coba speaker dalam, jadi nggak gusar, walaupun lama juga, karena nggak denger yang lain. Gara-gara yang lain udah dengeran, kupingnya kan masuk karena kupingnya waras, udah sholat, amin. Ini masih terakhir aja, khutbah kedua aja belum. Ini gusar. Coba speaker dalam, tenang. Ini manajemen. Begitu, lain dengan tarhim. Kalau tarhim speaker luar, emang juga bangunin orang tidur biar bangun. Manggilin orang sahur, jangan speaker dalam. Ya, emang yang di dalam dia doang marbot. Iya, bangunin siapa?
yang speaker luar. Jadi ini manajemen namanya, manajemen. Ini diatur. Begitulah di masjid. Kalau orang lagi pada sholat, kita baca Quran, ngedaraskan, nungguin ya antara adzan dan qomat, baca Quran, baca doa, pelan aja, pelan. Begitu, kecuali memang sudah rutin di daerah itu, emang udah begitu adatnya, jalanin, nggak apa-apa. Jangan dibikin susah dalam hidup, sebab Islam ini agama yang enak, mengasyikkan. Jadi silahkan bacanya pelan, silahkan bacanya kencang dikira habis sholat, itu semuanya ada bimbingan dan ada tuntunan, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak dilarang juga, enggak apa-apa. Memang ada tempat-tempat yang kencang, ada tempat-tempat yang pelan. Karena itu saat orang lagi pada sholat, kita baca Qur'annya, biar baca Quran tuh bagus, pelanin. Kita baca doa, kalaulah itu pelanin. Lihat tuh di makam-makam kaum solihin tuh, tolong jangan pakai pengeras suara. Sebab kalau masing-masing rombongan pengeras suara, itu kagak ngerti yang dibaca. Ini ada orang 3 pakai speaker, ini ada orang 10, ini apa ini? Jadi bingung, jadi serombongan cak. Ala kulli hal, zikir secara pelan ada ajarannya, zikir secara kencang ada ajarannya. Begitu juga ada saat dan ada tempatnya. Ketika orang lagi pada sholat, tolong jangan kenceng mengganggu orang sholat. Tapi kalau orang udah pada sholat, apalagi berjamaah, mau wiridan habis sholat berjamaah, monggo kenceng, enggak apa-apa, kenceng tuh silahkan saja, dan itu diajarkan oleh agama. Ala kulli hal, zikir amat sangat bagus. Allah bilang, fadhkuruni adzkurkum. Anda zikir kepadaku, kata Allah, aku akan ingat Anda. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati jadi tenang. Kalau kita pengen tentram jiwa kita, pengen gak stres hidup kita, maka kita kudu berzikir yang sering, yang banyak. Hanya ada adab-adab yang diatur oleh agama terkait dengan berzikir ini, saudara. Termasuk kalau wiridan berjamaah, kalau kita jadi imam, jangan duduknya masih tasyahud akhir. Kalau kita jadi imam duduknya tasyahud akhir, kasihan makmum yang mau pergi itu makruh, dibenci Nabi, karena kakinya imamnya masih tasyahud akhir. Maka imam tuh muter berapa? 90 derajat atau 180, terserah. Imam langsung muter aja. Kalau 90 berarti kiblatnya sana ya, begini, atau 180 ada depan, silakan. Kalau imamnya udah geser, maknanya, hei makmum, ente barangkali jadi tamu pengen pergi karena ngejar berjamaah, silahkan. Kalau ente mau wiridan lebih bagus. Tapi kalau imamnya masih tasyahud akhir, lu jangan pergi sebelum gua geserkan, kejam ya, kejam. Maka kita harus pakai muter aja jadi imam, dan gak hilang ganjarannya karena nolongin makmum. Makmum makruh pergi ataupun sila sebelum imamnya geser. Jadi kalau saudara pengen sila, intip tuh kaki imam, masih tasyahud akhir, iya. Kalau masih udah diem aja, jangan sila-sila. Belum juga, terus. Belum juga, terus. Sampai doa masih tasyahud akhir, terus. Begitu. Nah, kita jadi imam, tolongin tuh kasihan yang buru-buru. Yang buru-buru itu diatur.
dalam Islam adab-adab Islam diajarkan oleh agama, dan tidak kurang seperti la ilaha illallah syarikalah. Maghrib kan 10 ya, subuh 10, Allahumma ajirni minan nar 7, subuh 7, kakinya masih tasawuf dahir. Atau Jumat musabiat 7 Fatihah, kulhu 7, falak 7, anas 7. Imam geser aja, enggak kurang ganjarannya nolongin orang yang punya hajat, pengen pipis, pengen pengen buru-buru, di keluarganya sakit, ngejat. Ini kita harus bela mereka-mereka. Pada pemimpin itu harus bijak, begitu. Kalau pemimpinnya nggak bijak repot. Makanya ada yang bilang kalau pemimpinnya marah-marah repot, katanya begitu. Makanya begitu, harus bijak begitu, biar bagus kayak begitu tuh. Dah segini aja dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab.